Tujuannya mungkin terlihat di depan itu ada karakter atau penguatan
kurang tepat, luruskan dan dibantu. Ya jadi kalau mohon maaf kalau misalkan ada sedikit gejolak antara pemateri sebelumnya keras sekali dan juga saya, karena memang jam terbangnya beda jauh. Keras sekali S2-nya 2 kali, S3-nya 3 kali. Saya S1 saja. Oh 2 kali ya, S3-nya 2 kali. Saya S1 saja sekali kerepotan. Kebanyakan ya, kebanyakan. Oke, jadi mungkin jam terbang saya belum banyak. Mungkin ke depan saya bisa lebih luas lagi dan lebih positif lagi. Sebenarnya untuk materi ini saya ada diri saya sendiri pun banyak kontraknya sebenarnya. Ya. Tapi ya teringat tadi kata Pak sekali kita harus berubah. Kalau saya pernah lihat sebuah quote ketika perjalanan di perkebunan, ada tagline berubah atau punah. Saya mau punah, makanya saya ya harus berubah. Seperti itu. Ya mungkin itu tagline awalnya. Jadi memang ini materinya sedikit kontra dengan saya. Cuma harus disampaikan dan kita juga selaku guru harus melaksanakan hal ini. Nah, materinya sebenarnya hanya satu slide Bapak Ibu. Nah, ini cuma satu slide materinya Bapak Ibu. Materi disiplin positif ini berawal dari keinginan Mas Menteri, kalau beliau pengen disebutnya Pak Nadiem Makarim, bahwa ingin melakukan transformasi pendidikan. Beliau berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi yang salah satunya adalah pendidikan yang menuntut dan manusia merdeka. Ya. Menuntut itu kalau diibaratkan oleh beliau itu adalah seperti petani yang menanam sebuah benih. Contoh kita menanam benihnya benih semangka, jadi padi tidak. Tidak kemudian murid-murid itu diibaratkannya adalah benih tadi. Kita hanya bisa menyesuaikan tanahnya, lingkungannya, pupuknya dan segala macamnya. Nanti ya tumbuh benihnya sesuai, tumbuhannya sesuai benihnya. Kalau anak-anak atau murid-murid kita passionnya A, B dan seterusnya, minimal di sini ada 7 jurusan ya jadi itu ya. Dengan benihnya masing-masing jadi tumbuhlah sesuai dengan benih. Kita tidak bisa menganggap murid itu kertas kosong lagi. Kalau dulu kan kita dengarnya murid adalah kertas kosong ya Bapak Ibu ya. Kita berarti kalau kertas kosong bisa saya coret-coret tuh. Tapi kita pandangan itu bergeser kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang, setiap manusia itu memiliki garis yang sama-sama. Kalau saya artikan sih berarti setiap murid itu kan punya latar belakang yang berbeda. Apakah di rumahnya broken home, atau di rumahnya dia bahagia, atau di rumahnya bahkan orang tuanya tidak ada. Nah itulah garis-garis sama yang kita harus kembangkan. Termasuk karakter yang belum baik. Kalau kata para hadiah, suatu saat saya pernah baca di statusnya, semua orang itu baik. Kalau sekarang belum baik, berarti belum baik, bukan nggak baik. Ya. Murid juga sama, seperti itu. Jadi yang baiknya kita kembangkan, kita gali potensi anak, tapi yang tidak baiknya dibiarkan dia hilang sendiri. Kan kalau sama-sama pilihannya dua, kita kembangkan atau biarkan saja sampai hilang sendiri. Seperti itu. Nah itu salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau misalkan materi sekarang tentang budaya positif itu tujuannya adalah untuk murid itu lebih menghargai dirinya sendiri. Karena dari teori motivasi Bapak Ibu kalau misalkan bekerja motivasinya apa? Cuan. Motivasinya apa? Cuan. Dapat gaji apa tadi ya? Cuan kan? Kita butuh makan dan segala macam. Itu motivasinya untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itu ya Pak. Nah sekarang betul mendapatkan sesuatu, tunjangan, gaji pokok, apel beras, apalagi dan segala macam gitu kan. Saya juga sama. Kemudian apa namanya? Sekarang kalau ibu pakai helm pada saat razia tujuannya apa? Menghindari razia ya Bu ya.
itu untuk mendapatkan sesuatu, yang kedua itu kita berperilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Bapak Ibu ingin hidup tidak nyaman? Tidak ya? Ditilang, malas harus nyecep, harus ngurus motor yang ditilang atau disita dan lain-lain itu. Tapi mungkin kalau kita ingin sedekah ke polisi sih bisa dilakukan, gitu ya. Infak sedekah bisa, tapi kayaknya malas juga sih sedekah ke polisi. Karena saya. Oke ya. Nah, tapi harapannya itu seseorang, dalam hal ini adalah murid, itu bisa berperilaku tidak untuk mendapatkan imbalan ataupun tidak untuk menghindari hukuman. Ada teori motivasi yang ketiga bahwa murid itu berperilaku karena dia ingin berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Walaupun dengan cara tadi murid itu kita berikan pengarahan, kita berikan gambaran positif bahwa jika kamu seperti ini, gambarannya ini gitu loh. Jadi kita tidak memberikan paksaan. Kita berdiskusi dengan murid dan murid itu yang memutuskan sendiri. Nah, harapan kita teori motivasi yang ketiga tadilah yang kita kejar. Karena mungkin kalau Bapak Ibu di sini dulunya adalah pendidikan, dari pendidikan itu pasti tidak asing dengan yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Ekstrinsik dari luar atau dari dalam Bapak Ibu? Dari luar. Kalau intrinsik berarti dari dalam ya. Yang lebih kuat pertahanannya yang mana? Yang dari luar karena disuruh orang atau karena kesadaran diri kita? Kesadaran yang berarti yang intrinsik. Nah, jadi budaya positif di sini bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid, tidak dari suruhan guru atau larangan guru seperti itu. Itu bisa, gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi budaya positif ini tujuannya seperti itu, hanya saja bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi intrinsik itu di diri siswa, di diri murid-murid kita. Ini beberapa ilusi berdasarkan Dr. William Wessel tentang teori kontrol atau teori pemilih. Beliau bukan saya yang bilang ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi semata. Kita mungkin seringkali merasa bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya itu hanya ilusi belaka. Itu hanya diizinkan oleh muridnya. Kita berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Murid juga sama, ingin menuruti atau tidak. Nah itu dan maksud dari ilusi mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah sekarang kalau anaknya hafal, belum makan, kita kasih penguatan positif kenyang atau belum? Tidak kan ya? Berarti penguatan positif itu berlaku untuk hal-hal tertentu. Kalau lapar, ya makan. Seperti itu. Jadi penguatan positif itu efektif dalam satu kasus. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya pernah di posisi ini dan saya merasa itu berhasil. Tapi itu kan berdasarkan trial and error pengalaman saya. Ketika mendapatkan materi seperti ini, ternyata itu tidak bagus efeknya. Karena ketika dia merasa bersalah, ya jadi dia insecure sendiri, bisa sampai ke arah sana. Dan kalau di negara maju kayak Korea, Jepang, akhirnya bunuh diri karena dia merasa tidak berguna. Oh iya ya, saya mengecewakan bapak ibu dulu, saya mengecewakan orang saya, dan itu bisa efeknya panjang. Makanya itu tidak dibenarkan dalam materi. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kalau ini saya mengartikannya, kalau memang dia atau murid ini dalam segi konteks agama orang tua ke anak, mungkin itu bisa memaksa kalau konteksnya agama. Tapi dalam teori pendidikan ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Oke, perubahan perilaku sama
adalah beralihnya dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, perbedaannya bisa dilihat ke depan. Jadi yang paling saya fokuskan itu adalah yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Padahal kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang kita ke murid, kamu tuh harusnya ABCD, tanpa melihat latar belakang muridmu mau bagaimana. Contohnya belajar deh. Saya pengen belajarnya adalah ceramah, metodenya ceramah. Kayak ya gitu kan, mudah 4 jam pelajaran, 6 jam pelajaran. Tapi pernah nggak kita murid tanya, kalian pengen belajarnya seperti apa sih? Ataukah ingin langsung praktek, ataukah ingin dengan tutor sebaya? Nah, jadi salah satu contoh dari perubahan stimulus respon ke teori kontrol seperti itu. Jadi kita lebih terbuka, lebih open minded. Kita pengen apa, murid pengen apa, ketemu nggak irisannya? Nah, kalau ketemu itu akan nyaman buat keduanya. Dan tujuan yang kita idam-idamkan itu bisa tercapai seperti itu. Kalau kita masuk ke disiplin, Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin yang terbayang apa sih Pak? Bu? Pembiasaan. Kira-kira kalau anak dengar kata disiplin yang terbayang apa tuh? Ya, pelanggaran, hukuman atau peraturan yang banyak ya, peraturan yang banyak. Nah, sebenarnya di sini Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin yang kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, pastilah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi tagline merdeka belajar itu kalau anaknya nggak disiplin tidak akan bisa tercapai. Nah, disiplin diri ini kalau anaknya atau muridnya tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, kita yang ada di lingkungan sekolah bisa untuk mendisiplinkan murid itu. Hanya saja dengan pendekatan yang lebih humanis. Ya, seperti itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik yang baik. Kalau misalkan ada yang asing dengan nilai kebajikan universal, sederhananya mungkin kita sering dengar kalau kita belajar Pancasila ya, yang ada 5, ada beriman, bertakwa dan beramal mulia, mandiri, bernasionalitas, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kalau misalkan ini terlalu general, mungkin yang sebelah kanan itu adalah gambarannya. Intinya adalah itu sifat-sifat baik manusia yang akan diterima secara global, tidak hanya di Cijulang saja, tidak hanya di Pangandaran saja, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang kanan ini merupakan turunan dari profil belajar Pancasila sebenarnya. Nah, inilah yang kita kejar, dari membudayakan disiplin positif seperti itu. Kadang nilai-nilai ini, kalau saya dulu ada murid yang melakukan pelanggaran, misalkan dia bolos atau misalkan alpas nil, terus harus dilakukan pembinaan di BK sudah di jurusan saya lakukan. Dulu kadang saya langsung marah-marah. Sekarang juga sih. Cuman memang sedikit dikurangi karena apa? Satu, capek Pak. Capek marah-marah itu. Ya. Saya sering marah-marah tapi kayaknya capek. Kalau saya sih lebih menganggapnya, oh jangan-jangan anak nggak tahu nih. Ya udah saya kasih tahu aja, kamu nggak boleh begini. Ada loh nilai-nilai yang seharusnya tidak begini. Coba ke situ dulu. Kalau saya sekarang perubahannya, marah-marah tetap ada tapi dikurangi dulu.
perubahan sedikit demi sedikit kan itu yang yakinlah di sini tidak ada yang lebih marah-marah dari saya kalau di jurusan Bapak Ibu di sini semua saya yakin baik-baik. Nah kemudian nilai-nilai ini coba kita tanamkan terlepas mata pelajarannya apa. Kalau anaknya tidak beretika, kalau kata Mas Hakim dari industri itu yang penting mah hiji sehat, kuat, berdiri 8 jam, jarang sakit, dan terutama attitude. Industri itu tidak minta anaknya pintar turun mesin, pintar integral, tidak, pintar matriks, tidak. Ya. Yang penting attitude-nya baik, ya dia bisa diarahkan seperti itu. Ya itu permintaan dari industri yang saya dengar dari Pak Hakim seperti itu. Nah ini yang tadi teori motivasi perilaku ada 3. Kita berusaha memunculkan motivasi internal pada murid agar dia merasa dari dorongannya sendiri. Jadi ketika tidak ada gurunya yang dia tetap melakukannya. Nah dicapainya dengan apa? Dengan agar anak itu bisa paham akan nilai-nilai kebajikan tadi. Ada yang namanya restitusi berbeda. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Nah ciri-cirinya ada belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang berdasar di tindakan, berfokus pada karakter, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi di sini tidak ada judgement, tidak ada judgement. Memang gitu. Intinya kita melakukan dialog. Tapi nanti ada sebuah miskonsepsi, Pak, berarti kalau udah ada restitusi, solusinya ngobrol, solusinya diskusi dengan anak, membuka dialog, berarti nggak usah ada peraturan. Bener nggak Bapak? Wah ini pendekatannya kan dengan ngobrol Pak, dengan humanis kan, dengan pendekatan, dengan curhat lah istilahnya. Kan berarti peraturan nggak ada. Nah itu sebuah miskonsepsi Bapak Ibu. Kalau misalkan restitusi ini untuk anaknya yang mengerti dalam artian paham arah pembicaraannya kemana, oh berarti saya harus cari solusi. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau anaknya kumur gitu kan, nggak ngerti maksud arah pembicaraan, ya tetap aturan tetap ada, konsekuensi tetap berjalan tetap. Anak kesiangan, udah dikasih dialog, tetap gitu. Apakah terus-terusan seperti itu kan tidak? Konsekuensi tetap berjalan dengan dibarengi atau didampingi dengan dialog dan restitusi. Konsekuensi tetap berjalan sehingga terjadi perubahan pada diri murid. Nah ini beberapa perbedaan. Ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi. Nah tujuan kita yang disiplin positif itu ada di yang merah. Konsekuensi tetap ada, tapi langkah lebih baiknya dengan dibarengi restitusi. Karena kalau hukuman ini dampak negatifnya banyak, makanya menurut ahli ini harus ditinggalkan. Nah diganti dengan konsekuensi tadi dan juga restitusi. Perbedaannya kalau hukuman itu kadang satu arah tidak menimbulkan solusi. Kamu kesiangan, udah lari lapak, 2 putaran. Sudah, tanpa menanyakan kamu kenapa kesiangan, banyak bocor tak atau lainnya gitu. Pokoknya kita nggak mau tahu kamu kesiangan, ya kamu dapat hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini biasanya dia hasil kesepakatan atau keyakinan. Yang coba saya terapkan di kelas, contoh ada anak kesiangan. Anak kesiangan cuma kelewat berdoa saja. Masa saya suruh dia berdiri di depan kelas? Gak ada hubungannya kan ya? Karena dia cuma kelewatnya berdoa, ya sudah kamu berdoa sendirian. Anaknya masuk, anaknya senang juga, tidak ada yang terlewat. Nah itu hasil kesepakatan yang sebelumnya telah dibikin, telah dibuat. Seperti itu. Untuk
konsekuensi. Nah kalau misalkan lebih parah dari kelewat berdoa, misalkan dia 1 jam, 1 jam pelajaran, otomatis dia ketinggalan materi kan. Dialog tetap dilakukan, restitusi tetap dilakukan, tapi konsekuensinya tetap harus diikuti juga. Misal menambah 1 jam lagi di akhir, yaitu resiko kita. Jadi anak itu konsekuensi itu ada hubungannya dan berdasarkan kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat dengan anak-anak. Seperti itu. Nah, mungkin ini contohnya yang bentuk hukuman dan konsekuensi, perbedaannya ada seperti depan. Hukuman itu misal 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuknya hukuman. Karena tidak memperbaiki diri si pribadi, si murid itu kan, dia kesiangan. Kira-kira dengan dia menulis itu lagi, dia akan kesiangan lagi kan? Tetap kesiangan. Karena tidak ke akarnya. Dia kesiangannya karena apa? Kalau misalkan Pak saya selalu begadang, ketika menawarkan solusi, ya kamu jangan tidur terlalu malam, atau misalkan kamu setel alarm kalau perlu setiap 5 menit sekali, itu kan menawarkan solusi, dan itu anak pilih sendiri. Ya, itu akan jika tindakannya seperti itu tadi, misalkan jangan alarm anaknya, itu konsekuensi. Ya, seperti itu. Kemudian contoh lainnya, Bapak Ibu sudah di depannya, kayak misalkan yang terakhir yang lari mengelilingi lapangan, terlihatnya kan fisik ya Bu ya, terlihatnya fisik nggak ada hubungannya. Tapi kalau itu konteksnya di pelajaran olahraga, ya kan olahraga juga termasuk lari mengelilingi lapangan basket, itu juga bisa disebut konsekuensi. Tapi kalau misalkan pelajarannya adalah matematika, terlambat, terus dia disuruh lari lapangan dua keliling, bukannya matematikanya masuk, malah pas belajar ternyata belajar nggak akan serius, nggak akan fokus kan. Nah seperti itu. Nah kalau yang ini, kalau misalkan tadi konsekuensi telah tercapai atas keyakinan bersama, restitusi yang dijalankan di sini ada 3 tahap. Pertama adalah menstabilkan identitas, kata-kata atau pernyataan yang bisa kita lontarkan itu untuk menenangkan anak dulu. Menenangkan anak adalah oke, semua orang melakukan kesalahan. Di agama pun manusia itu tempat salah dan dosa, tidak apa-apa. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ kan berarti anak, oh ya ini sederhana. Tidak seperti itu. Ada ke tahap yang kedua. Di sini namanya adalah validasi kebutuhan. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ditanya, tinggali alasannya seperti apa. Setelah tergali alasannya, nanti kita masuk ke yang ketiga. Ada menanyakan keyakinan. Misalkan tadi terlambat. Oke, semua orang bisa terlambat. Tapi apakah betul keyakinan, kesepakatan di sekolah itu terlambat diperbolehkan? Apakah betul ketika kamu datang setengah 8 itu sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati? Kalau misalkan, oh tidak Pak, harusnya saya datang jam 7 lebih 5 maksimal sudah di kelas. Nah kalau sampai ke titik itu belum cukup Bapak Ibu ya, kalau belum ada solusinya. Tapi kalau misalkan di titik itu, kita hanya akan menjadi sebagai pembuat rasa bersalah. Oh saya cuma sudah mengecewakan Bapak Ibu. Tapi harus ditanya lanjut lagi. Terus harusnya seperti apa? Yang baik itu seperti apa? Nah kalau udah sampai tahap situ, insya Allah 3 tahap segitiga restitusi ini sudah terlewati, dan juga diharapkan murid karena dia berpikir sendiri, mencari kesimpulannya sendiri, insya Allah dia akan terjadi perubahan seperti itu. Nah ini juga salah satu yang mendasari biasanya, yang mendasari perilaku anak. Selain menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, ada juga kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Contoh tadi kesiangan, dia belum sarapan. Nah ada kebutuhan bertahan hidup yang belum terpenuhi.
makan kira-kira bisa belajar dengan baik tidak Bapak Ibu? Saya saja kalau misalkan lapar ya ekstrimnya gitu, nggak bisa mikir. Minimalnya ada kan di dalam lapar. Penyakit anak juga sama. Ya, jadi kalau misalkan setelah direstitusi ternyata anak ini sebenarnya punya alasan, biasanya ada di 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah itu dia bertahan hidup, contohnya makan dan sebagainya. Kemudian apakah dia merasa tidak bebas di sekolah? Saya pernah melihat di meja siswa sekolahku penjaraku. Ketika itu salah satu indikator bahwa anak itu merasa tidak bebas. Tapi bukan berarti kita harus membebaskan anak-anak. Tidak. Ya kita bisa misalkan kebebasan ini, anak ini memang dia itu lebih tertarik olahraga misalnya. Ya kita atur ke ekstrakurikuler. Dalam pembelajaran kita berikan kebebasan yang lain, tapi masih dalam lingkup dibolehkan. Contoh mengerjakan catatan. Kita kasih kebebasan, kamu mau pakai pulpen warna apa, kamu mau bikin tugasnya pakai video silakan. Yang penting anak happy. Dia memiliki kebebasan untuk memilih. Kemudian ada juga kesenangan. Dia ketika belajar senang atau tidak? Kesenangan ini akan muncul salah satunya kalau misalkan kebebasan dia bisa tercapai tadi. Pas saya bebas nih ngerjain tugas, otomatis dia juga akan senang sendiri. Kebutuhan akan rasa senang. Mungkin Bapak Ibu di sini juga punya hobi masing-masing. Ada yang hobinya apa ya? Bapak Ibu punya hobi? Ya. Satu apa? Jalan-jalan, mancing. Benar apa mancing? Benar. Bebas. Cekot. Di cekot dibayar? Oh, di cekot dibayar. Oh, sepak bola, ibu-ibu kan. Oh ya. Ibu-ibu mungkin ada yang kesenangannya itu harus nyebrang setiap hari misalnya. Baso, cihok, cibai, cirek, sebelah dan sebagainya. Ya, jadi anak juga mempunyai kesenangannya masing-masing. Nah, kita coba akomodir dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian ada kepuasan kasih sayang dan rasa diterima. Sudah diwakili sama Bu Yuli. Kalau misalkan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar anak itu suka zaman dulu kita SMA daging motor ya. Ada daging motor, ada telur motor, segala macam. Itu adalah salah satu untuk memenuhi rasa diterima. Dia ingin diterima kelompoknya dan dia juga ingin merasa disayangi oleh orang sekitarnya. Sekarang yang saya alami dan mungkin Bapak Ibu mengalami. Bapak Ibu, saya tanya, kenapa Bapak Ibu memiliki pasangan hidup? Ya, coba Bapak Ibu kenapa memiliki pasangan hidup? Gimana Bu? Doa-doa akan terpenuhi, agar kebutuhan doanya terpenuhi. Kebutuhan perut dan di bawah. Kita juga walaupun bapak-bapak terlihat sangat, terlihat berotot gitu, tapi tetap ada sisi lain yang dia itu ingin disayang. Saya yakin bapak-bapak kalau udah di rumah nggak seperti di sekolah. Luar biasa, hati nama kalau gini, ya. Tetap kalau mana ya, bapak-bapak bisa hafal. Ibu-ibu juga pasti tahu. Di luar sangat, di rumah mah. Siap lupa majikan. Kalau ini dan lain. Jadi ini kebutuhan dasar yang memang kalau bisa mendasari anak-anak itu berperilaku yang kurang baik. Jadi bisa dia tidak makan, belum makan, atau di rumahnya baru ketemu, atau juga dia merasa tertekan di sekolah dan lainnya. Soalnya saya juga pernah tanya, kalau TSM kan paling sering bisa ya anak-anak saya khususnya, kenapa kamu di luar? Kenapa kemarin baru saya dapat info pas belajar ini kita kemana? Kasus Pak ke BK, hasil apa? Ninja Warrior. Oh,
bangga berarti ya, coba lihat. Ditanya, kenapa? Pak, nggak ada dulunya. Ya, terus yang dulu juga kalau misalkan yang memang gitu itu terlihat seperti anak yang memang butuh perhatian khusus. Tapi mungkin Bapak Ibu di sini tahu yang namanya Mujahid? Tahu. Kelas 3 yang sekarang lagi PKN dan kemarin yang skill kontes berhasil keempat, dia juga sampai kepikiran nggak masuk hari Jumat. Anak baik loh ya, anak saya mau lomba dan dapat keempat alhamdulillah. Tapi dia juga sempat kepikiran nggak mau sekolah hari Jumat karena dulunya nggak pernah ada. Dia hari Jumat. Jadi yang anak-anak yang di luar itu banyak faktor ya. Jadi memang anak baik pun sampai seperti itu. Berarti kan yang rupanya ada yang harus kita lebih perbaiki lagi. Makanya ini kebutuhan ini yang kemudian tidak terpenuhi oleh murid-murid kita. Yang ini terakhir ya. 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Ini 2 kata berkesannya adalah yang gagal dan yang sukses. Kalau kita sebagai penghukum berarti kita ada di level 1. Kalau misalkan kita ada di pembuat rasa bersalah berarti level 2. Dan yang paling baik adalah di level manajer. Nah, level manajer ini akan kalau sudah 3 restitusi ini dijalankan semua, anak bisa sadar diri lagi, mengakui bahwa aku ini salah. Saya harus seperti ini, sadar. Nah itu berarti kita sudah berhasil di posisi manajer. Mungkin terakhir, hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan kita sebagai penghukum, hasilnya adalah anak memberontak. Walaupun di depan mata kita, dia biasanya kayak kepala saya siap bro, siapa? Tapi dalam hati, nah pasti ada perlawanan atau perlawanan. Ya, jadi, oke. Ini sudah terakhir karena sebentar ya. Jadi yang pertama efeknya akan memberontak. Kelima kalau kita sebagai membuat rasa bersalah itu akan menyangkal dan berbohong. Kalau yang misalkan kita sebagai teman itu akan ketergantungan. Dan kemudian kalau misalkan sebagai pemantau itu akan menyesuaikan bila dan diawasi, dan kalau manajer itu akan membuatkan warna atau karakternya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Pada nanti seperti apa? Ada yang jawab atau tidak? Terpukau aja habis itu terpukau buat Pak Joko. Ya. Terpukau buat Pak Joko. Saya yang pimpin gitu. Enggak, Bu Sri nanti Bu Sri. Bu Sri. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk pelatihan edukasi ini. Ya, terima kasih Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow.
Pak.